Saudara-saudari, ada sebuah pertanyaan yang beberapa kali diajukan umat kepada saya. Begini, pada bulan Oktober umat Katolik memperingati bulan Rosario, waktu di mana kita memiliki rutinitas berdoa Rosario kepada Bunda Maria setiap hari, baik dalam lingkup pribadi, keluarga kecil, ataupun komunitas besar. Pada bulan Mei, umat Katolik juga memiliki rutinitas yang sama, yaitu berdoa Rosario. Lantas, apa perbedaannya bulan Maria dengan bulan Rosario? Baiklah saudara-saudari, bulan Mei disebut bulan Maria karena pada bulan itu kita diajak secara intensif meningkatkan devosi kepada Bunda Maria. Cara mengintensifkan devosi kepada Bunda Maria itu macam-macam, seperti ziarah ke Gua Maria, kalau bisa ziarah ke Lourdes atau Fatima, novena dengan mendoakan 2 Salam Maria 3 kali, mendoakan litani Santa Perawan Maria, berdoa secara khusus memohon bantuan Bunda Maria, misa votiva Santa Perawan Maria, dan juga dengan berdoa Rosario. Pokoknya tiada hari selama bulan Mei itu tanpa penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Lain halnya dengan bulan Rosario pada bulan Oktober. Selama bulan itu kita diajak secara intensif meningkatkan doa Rosario. Bahkan kalau memungkinkan tiada hari selama bulan Oktober tanpa berdoa Rosario. Jadi, yang ditekankan pada bulan Oktober ini ialah berdoa Rosario, baik dalam lingkup pribadi, keluarga kecil, ataupun komunitas besar. Tentu ada sejarahnya mengapa bulan Mei disebut bulan Maria dan bulan Oktober disebut bulan Rosario. Saya mulai dengan sejarah bulan Mei sebagai bulan Maria. Itu berawal dari tradisi suci yang berkembang di negeri-negeri yang mempunyai 4 musim. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Pada bulan Mei, masyarakat di negeri-negeri tersebut menyambut musim semi, di mana bunga-bunga mulai bermekaran. Musim dingin telah berlalu. Selama musim dingin, orang merasa seakan-akan alam menunjukkan wajah suram. Salju di mana-mana, rasa dingin menusuk tulang, sehingga orang harus berpakaian tebal dan setiap rumah wajib dihangatkan dengan macam-macam cara. Pada musim dingin itu, matahari bersinar redup dan malam jauh lebih panjang daripada siang hari. Segala tumbuhan kehilangan kemekarannya, dan orang pun enggan beraktivitas di luar rumah. Lalu semuanya itu mulai hilang pada bulan Mei. Salju tidak turun lagi, rasa hangat mulai terasa, pakaian tebal boleh disimpan, panjangnya siang hari makin bertambah,
seiring dengan matahari yang cerah bersinar. Tumbuhan mulai mekar, beragam bunga mulai muncul di mana-mana, dan orang pun tidak lagi enggan beraktivitas di luar rumah. Maka bulan Mei sering dianggap orang sebagai awal kehidupan. Saudara-saudari, bagi umat Katolik, Bunda Maria adalah Ibu Hawa yang baru, menggantikan Ibu Hawa pada kisah penciptaan. Dari Maria lahirlah Yesus Kristus, Sang Penyelamat manusia, yang menyelamatkan hidup manusia. Maria adalah ibu dari Sang Pemberi hidup itu. Dan karena itu juga Maria merupakan ibu semua yang hidup. Dan karena bulan Mei adalah awal kehidupan, maka bulan itu dipersembahkan kepada Bunda Maria sebagai bunda dari semua yang hidup. Saudara-saudari, tradisi yang menjadikan bulan Mei itu sebagai bulan Maria diperkenalkan pada awalnya pada akhir abad ke-13 dan kemudian menyebar ke seluruh gereja sedunia. Selanjutnya, tradisi ini diperkuat oleh pengalaman Paus Pius ke-7. Pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh Serdadu Napoleon. Di dalam penjara dia berdoa kepada Yesus melalui dukungan Bunda Maria supaya dapat segera dibebaskan dari penjara. Jika doanya ini dikabulkan, ia berjanji akan mendedikasikan bulan Mei sebagai suatu bulan agar umat berdevosi khusus selama bulan itu kepada Bunda Maria. 5 tahun kemudian, Paus Pius ke-7 dibebaskan dari penjara. Lalu, Paus itu menerbitkan ensiklik The Month of May yang menegaskan bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria. Lalu saudara-saudari, bagaimana sejarahnya bulan Oktober itu disebut bulan Rosario? Ini berhubungan dengan pertempuran armada laut yang dahsyat di Lepanto di Teluk Korintus pada tahun 1571. Saat itu, armada pasukan Ottoman dari Turki menyerang Eropa. Jumlah pasukan Turki ternyata jauh melebihi dugaan. Dalam hal jumlah dan persenjataan, pasukan Kristen sangat jauh kalah. Maka situasi ini jelas menjadi ancaman bagi negeri-negeri Eropa. Pertempuran yang terjadi di Lepanto ini bukanlah sebuah perang agama antara agama Kristen dan agama Islam. Bukan, sama sekali bukan. Ini adalah perang yang terjadi karena Kesultanan Utsmaniyah
mau berekspansi ke Eropa, yang memang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Jadi perang ini adalah perang yang diakibatkan oleh keinginan untuk berekspansi dalam kuasa politik ke negeri-negeri lain. Pada hari pertempuran itu, yakni 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama seluruh umat Katolik mentaraskan doa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Doa Rosario ini didaraskan sejak subuh hingga petang, tiada henti. Dan sementara itu, kedua armada bertempur di Lepanto dengan dahsyat dari pagi hingga sore. Lalu, mukjizat terjadi. Ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, tiba-tiba angin berubah arah, sehingga menguntungkan pihak armada Kristen. Akhirnya, pasukan Kristen meraih kemenangan dalam pertempuran di Lepanto tersebut. Dengan kemenangan di Lepanto itu, pasukan Turki tidak lagi melanjutkan usahanya untuk menguasai Eropa. Maka kemenangan di Lepanto ini mempunyai arti yang sangat penting. Kemenangan itu dianggap sebagai kemenangan Rosario. Sehingga tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Raya Rosario oleh Paus Gregorius ke-13. Lalu pada 22 September 1891, Paus Leo ke-13 menerbitkan ensiklik Oktobremense yang menyatakan bahwa bulan Oktober adalah bulan yang dikhususkan kepada Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Demikianlah saudara-saudari, awal terjadinya bulan Mei dikhususkan sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria, dan bulan Oktober dikhususkan sebagai bulan di mana kita diajak berdoa rosario sebanyak mungkin. Kiranya penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan banyak orang yang sering bertanya, apa perbedaan bulan Maria dan bulan Rosario? Bunda Maria, penolong umat Kristiani, doakanlah kami. Amin.